Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta atau calon peserta tes P3K atau PPPK yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi pada salah satu kompetensi yang akan menjadi materi tes pada tes perekrutan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah materi pada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah salah satu materi yang akan diujikan atau diteskan pada tes P3K. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen jika dianggap video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan bisa di-share pada orang-orang di sekeliling kita agar bisa mempelajarinya bersama-sama. Materi manajerial yang pertama adalah materi tentang prinsip manajemen. Prinsip manajemen itu terdiri dari 4 tahap ini, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa dan bagaimana prinsip manajemen ini dilaksanakan di sebuah institusi bisa kita ikuti dalam penjelasan berikut ini. POAK atau Planning dan Organizing, Actuating, dan Controlling pertama kali dikenalkan oleh George Kelly. Ya, ini adalah langkah atau tahapan yang sangat terkenal dan sangat kita tahu bersama bahwa langkah-langkah ini pasti dilaksanakan dalam proses manajerial atau proses pelaksanaan atau sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah, organisasi swasta, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip POAK ini atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Prinsip manajemen ini banyak digunakan di semua organisasi. Nah, yang pertama tahap planning. Planning merupakan pengaturan tujuan atau mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu itu pasti perlu direncanakan atau dilaksanakan planning, perencanaan. Fungsi utama dari manajemen meliputi suatu manajer atau manajerial yang akan dikerjakan. Nah, di sini seorang manajer harus memperhatikan masa depan. Nah, di suatu perencanaan itu perlu dilaksanakan juga tahapan penyusunan, biasanya penyusunan visi misi sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Contoh kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah biasanya melakukan analisis atau kajian awal sebelum sebuah kebijakan atau sebuah kegiatan itu dilaksanakan. Contohnya bisa melakukan analisis, biasanya analisis yang sering kita lakukan adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nanti tentang analisis SWOT akan kita bahas pada video yang lain. Yang kedua, biasanya di tahap planning atau perencanaan ini sebuah organisasi atau manajer atau pimpinan di sebuah organisasi itu membuat RAB. Biasanya RAB itu rencana anggaran dan biaya. Nah, di sini dalam sebuah perencanaan biasa kita kenal dengan adanya prinsip SMART. SMART itu terdiri dari specific, measurable, achievable, realistic, and times. Spesifik itu artinya perencanaan yang kita buat itu harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya.
Kemudian yang kedua measurable. Measurable itu artinya program kerja atau rencana yang kita buat itu harus terukur atau bisa diukur tingkat keberhasilannya. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan saja, tapi dipastikan bahwa sebuah perencanaan itu bisa kita capai dalam kenyataannya. Yang keempat adalah realistik, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Jangan kita membuat perencanaan yang terkesan tidak dapat dicapai atau asal-asalan. Tidak memperhatikan sebuah lembaga itu mampu tersedia sumber daya yang ada atau tidak. Yang kelima adalah time atau batas waktu. Jadi kita harus dalam perencanaan itu sudah dirancang tentang waktu ketercapaian sebuah perencanaan. Misalnya bisa mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, ataupun tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Selanjutnya yang kedua, dalam prinsip manajemen kita mengenal tahap organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing ini biasanya adalah tahap penugasan sebuah aktivitas. Biasanya di sini bisa kita lakukan allocating resources atau penempatan sumber daya, bisa sumber daya manusia atau sumber daya yang lain. Contoh kegiatan dalam pengorganisasian atau organizing itu pengaturan sumber daya, misalnya membuat panitia, menunjuk event organizer, sampai yang paling sederhana misalnya kita menunjuk catering atau menunjuk orang yang bertugas mengatur segala kegiatan catering. Nah, itu termasuk dalam tahap pengorganisasian atau organizing di sebuah lembaga. Kegiatan organizing ini berlaku semua di lembaga, baik itu lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun lembaga yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah actuating. Actuating itu adalah tadi pelaksanaan dari sebuah perencanaan. Actuating ini adalah kerja yang sesungguhnya, yaitu pelaksanaan dari kinerja yang sudah direncanakan. Nah, di sini dalam tahap actuating itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan collaboration atau kerjasama. Di sini semua sumber daya yang ada itu harus dioptimalkan untuk pencapaian visi misi dalam sebuah organisasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, actuating ini adalah pelaksanaan sebuah acara yang direncanakan. Misalnya kita mau membuat acara pisah sambut, ada pejabat baru yang pisah sambut. Nah, ini pelaksanaannya itu bisa kita dari tahapan tadi, perencanaan, pengalokasian resources tadi, sumber daya, dan ini pada tahap pelaksanaannya. Ada juga pelaksanaan pembangunan sebuah gedung sekolah misalnya, itu juga termasuk tahapan actuating atau pelaksanaan. Tahap yang keempat adalah tahap controlling atau controlling bisa berarti pengawasan, bisa evaluasi, bisa pemeriksaan sebuah kegiatan misalnya. Nah, di sini di dalam tahap controlling ini adalah memastikan bahwa visi dan misi atau program kerja itu bisa terlaksana dengan baik. Pengawasan itu bisa berbentuk supervisi, bisa audit, bisa juga dalam bentuk pengawasan yang lain. Nah, di sini dibutuhkan kecermatan dalam mengawasi sebuah kegiatan atau sebuah program. Nah, tahap controlling ini bisa dilaksanakan di tengah, bisa juga di akhir program. Misalnya di tengah terjadi kejadian yang luar biasa, di luar apa yang sudah direncanakan. Suatu contoh, dulu pernah terjadi
ketika tes CPNS dan banyak peserta yang tidak mencapai passing grade. Nah, di sini bisa dilakukan controlling atau dilakukan evaluasi dari kegiatan tersebut. Nah, dulu ketika itu ditempuh cara yaitu evaluasinya diturunkan passing grade-nya sehingga banyak peserta yang bisa lolos setelah diturunkan passing grade. Tujuan dari evaluasi ini apa? Misalnya ketika proses CPNS seperti itu, pemerintah tidak akan melaksanakan itu dilanjutkan tanpa ada evaluasi di tengah, karena pemerintah sudah mengeluarkan biaya miliaran, namun pegawai yang terjaring dalam sebuah tes CPNS itu hanya sedikit. Jadi dari evaluasi itu diperoleh keputusan bahwa tidak bisa dilanjutkan perekrutan CPNS dengan peserta yang lolos terjaring hanya sedikit, karena negara pasti akan mengalami kerugian. Nah, tahap controlling itu biasanya pengawasan, misalnya di sebuah pembangunan itu ada pengawasan proyek dan untuk memastikan bahwa pembangunan itu berjalan lancar atau tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang sudah direncanakan di awal. Misalnya evaluasi pelaksanaan sebuah acara juga bisa. Itu adalah salah satu contoh dari kegiatan controlling. Nah, demikian penjelasan kami tentang prinsip-prinsip manajemen atau prinsip manajerial. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, kami ingatkan untuk subscribe agar mendukung channel kami untuk selalu update informasi video-video yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.